Sampurasun kasadayana. Ada politisi yang namanya Ono Surono ya. Dia itu lamun teu salah manehna anggota dewannya si eta teh. Nah, dia mengkritisi bahasa Sunda Deddy Mulyadi atau Kang Deddy yang dianggap dia itu kasar gitu ya. Tapi kalau menurut saya sama sekali tidak. Itu adalah bahasa lugas. Coba kita lihat videonya ya. Yang paling menarik adalah di Cirebon. Ada orang yang marah sama saya. Jalan di Cirebon gorek. Gubernurna lain Bapak Aing, tapi Bapak Tere. Saya katakan jadi gubernur baru 2 bulan. Terus ketika dicek jalannya jalan kabupaten. Kunaon jalan kabupaten mah ka aing ari sia. Kunaon teu mau kabupati mah. Merespon statementnya Gubernur Jawa Barat KDM, di mana ada warga Kabupaten Cirebon yang memasang spanduk yang bunyinya cukup menyindir. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi lain Bapak Aing, tapi Bapak Tiri. Nah, responnya KDM ya cukup serius, menggunakan bahasa Sunda yang boleh dibilang Sundanya Sunda sangat kasar. Kira-kira bunyinya begini. Ngambek ka aing Aisyah, kunaon teu ngambek ka bupati. Kira-kira artinya gini. Marah ke saya kamu, kenapa tidak marah ke bupati? Rakyat nih yang memasang itu siapapun dia, orang yang mengerti bagaimana peraturan perundang-undangan. Dia mengerti apa yang menjadi tugas, fungsi, hak, kewajibannya seorang gubernur. Karena apa? Karena gubernur itu bukan hanya mengurusi terkait dengan kewenangan provinsi, tetapi juga mengurusi juga hal-hal yang juga merupakan kewenangan kabupaten kota, bahkan desa. Jadi seorang gubernur bisa membantu kabupaten, kota, desa melalui APBD Provinsi Jawa Barat. Kenapa? Karena pasti infrastruktur jalan, irigasi, sekolah, dan yang lain-lainnya tidak bisa dibangun dengan anggaran kabupaten, kota, atau desa. Karena keterbatasan anggaran itu. Nah, di 2025 ini, seluruh bantuan keuangan untuk kabupaten, kota di Jawa Barat dicoret oleh KDM. Padahal itu merupakan program-program prioritas juga, baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi Jawa Barat, ya apalagi pemerintah kabupaten, kota, dan desa. Jadi sekali lagi, rakyat yang memasang itu siapapun dia, saya salut, top. Teruslah kritis, jangan takut dibully, ya. Karena pembulian itu. Nah, kalau menurut saya, bahasa dari Kang Deddy Mulyadi itu adalah bahasa Sunda yang lugas. Kata sia, mane, silaing, ya. Itu sebenarnya bahasa pergaulan atau bahasa yang ya lebih enak dipakai untuk berkomunikasi secara lugas ya, secara istilahnya nggak ada jarak ya, ngemplong gitunya. Nah, biasanya saya juga dengan teman-teman gitu ya. Dan ini bahasa Sunda ini bahasa yang harus banyak dipahami oleh banyak orang ya, karena kayak sia, silaing, ya maneh, dewek, kuring, aing itu bahasa-bahasa atau kata-kata dialek dari berbagai daerah bahasa Sunda. Nah, bisa dikatakan di Subang begini, di Tasik begini, di Pangandaran begini, di Cirebon begini, di Banten begini, dan lain-lain lah ya. Nah, tapi kusi Ono Surono dipolitisir seolah-olah Kang Deddy Mulyadi teh kasar gitu. Padahal biasa lah itu. Saya ge jeung babaturan kan sok si aing maneh sia. Saya kan orang Sundana Sunda Parahyangan ya. Mungkin bisa dikatakan ya
katanya Sunda Parahyang itu dari Bandung itu bahasa Sundana lemes. Tapi bagi saya mah anu rek kumaha bahasa Sundana bermasalah. Anu jelas bahasa Sunda bahasa lugas, bahasa anu katakanlah luwes ya, dan enak untuk bergaul. Jadi tidak usah diambil hati ketika ada kata-kata dialek dari bahasa Sunda daerah lain ya. Lain memang kalau kata-kata kasar itu semacam dalam bahasa Sunda itu kan kata-kata kasar itu seperti anjing, belegu, koplok. Nah, itu kan kasar. Tapi kalau sia, si lain mana itu bukan kasar, tetapi ya kata-kata pergaulan atau lugas atau katakanlah yang lebih akrab gitu ya. Nah, memang dalam bahasa Sunda ada klasifikasi karena bahasa Sunda itu mungkin ada tingkatan-tingkatan semacam dengan orang tua harus memakai bahasanya seperti begini, dengan anak-anak begini, dengan sesama begini gitu ya. Tapi terlepas daripada itu, apa yang dipakai dalam berbicara dalam bahasa Sunda Kang Dedi itu normal-normal saja. Tapi si Ono ini terlalu melebih-lebihkan, terlalu menyerang hal yang sebenarnya tidak sama penting sama sekali. Nah, lalu tentang dia menyinggung kewajiban gubernur untuk memperhatikan wilayahnya ya di Kabupaten Cirebon. Karena ada kritikan di masyarakat tentang jalan anu bututnya, anu teu diperbaiki, kunaon gitunya. Gubernur nama lain gubernur aing, tapi gubernur nya Bapak Tere lain Bapak aing gitu maksudnya. Mungkin tujuannya itu maksudnya kenapa ya Cirebon dianaktirikan maksudnya gitu. Sebenarnya tidak dianaktirikan. Lalu dikatakan bahwa katakanlah kok si Ono ini nyerang Kang Dedi itu dengan mengatakan kok tidak mau disalahkan, justru nyalahkan ke bupatinya gitu. Kan itu tugas daripada gubernur. Sekarang gini ya, kalau bupatinya memang sensitif atau sensibel tentang kondisi di daerahnya, harusnya bupatinya ngerti dong ya keluhan masyarakat di sana itu. Kan itu udah jalan kabupaten bukan jalan provinsi. Yang mana kalau jalan provinsi itu memang tanggung jawabnya pusat dan gubernur itu wakil daripada pemerintah pusat. Makanya gubernurnya yang harus tanggung jawab. Tetapi jika memang bupati terbalik, tebegu, bisa digawe, tebecus digawe gitunya, tidak bisa memperhatikan wilayahna, ya lalu masyarakatnya menyalahkan gubernur, mungkin salah alamat oge nya sampai ngomong Bapak Tere lain Bapak aing, itu salah alamat oge soalnya bupatina kudu nama yang lebih dulu diserang oleh oleh masyarakat ini atau yang mengkritik ini. Jadi jangan langsung ke gubernurnya, terkecuali lamun bupatina henteu mampu karek yang minta bantuan gubernur. Nah, masalah Cirebon ini kan kadang-kadang saya pernah baca di nanti di berita kan aya isu-isu hayang nyieun provinsi anyar. Aduh, itu kan daerah saeutik sacuil gitu hayang jadi provinsi. Biaya negara kan lebih gede deh ya. Malah saya lebih mendukung kalau Banten dengan Jawa Barat itu digabungkan lagi karena itu wilayah Tarumanegara dulunya, wilayah kerajaan Tarumanegara dan Pajajaran. Meskipun saat itu ya Cirebon itu memisahkan diri, tetapi satu daripada wilayah ya, Pajajaran gitu ya. Nah, masalah si Ono ini memang nampaknya dia itu sinis dan sentimen terhadap Kang Deddy Mulyadi. Kusaba manehna teh eleh keur pilkada gitunya. Jadi meureun merasa teu puas gitu eleh ku pilkada. Jadi terus-terusan nyerang Kang Deddy Mulyadi. Harusnya ya manehnya ge sadar diri, manehna mah teu ternar urang ge teu nyaho. Saya juga nggak tahu dia itu siapa, Ono Surono. Dari namanya emang seperti nama orang Sunda, tapi Ooan gitu biasanya kan bukan orang Sunda. Nah, jadi kalau dia memang tidak terpilih jadi gubernur dan menjadi oposisi ya sah-sah saja, tapi jangan dengan sentimen pribadi, dengan membawa ke bahasa Kang Deddy kasar dan lain-lain, itu sama sekali tidak. Sebagai orang Sunda saya menilainya itu normal-normal saja. Apalagi diucapkan bukan dengan marah tetapi dengan pernyataan yang sangat lugas sekali ya. Dan yang jelas ya
abaikan Ono Surono biasa, dan dia pasti terus mengkritik, dan dia itu pembela si cewek Auria yang ini yang nyerobot tanah negara itu ya. Dan ya mungkin nggak tahu ya, itulah cari panggung orang yang satu ini. Sekian dari saya, Sampurasun.